pagi anak-anak. Selamat pagi, Brother. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu. Sehat-sehat ya? Sehat juga. Terima kasih. Kira-kira sebelum pelajaran saya ini, pelajaran apa tadi? Matematika ya? Ya, Brother. Gurunya masuk? Bahas tentang apa kalian? Bangun ruang. Oh, bangun ruang ya? Oke, bagus. Oke, anak-anak sambil menunggu laptop Frater ini menyala, marilah kita mulai kegiatan kita dengan doa ya. Oke, mungkin saudara Dino bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dengan nama Tuhan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang telah curahkan kepada kami. Kami memberkati atas kami semua dan pelajaran kami hari ini. Kami buka Injil dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak sekali lagi selamat siang pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Brother. Oke, kira-kira kali lalu pelajaran kita sampai di mana ya? Bab 3. Bab 3 ya? Oh, tentang surya. Oh, ya. Surya. Oke, kira-kira saya yakin anak-anak sekalian sudah belajar ya. Kira-kira mungkin ada di antara kalian semua itu yang bisa menjelaskan secara singkat kira-kira apa itu tata surya yang berkaitan dengan pelajaran kita minggu lalu ya. Oke, ada yang mau? Saya, Brother. Oh ya, langsung saja saudara Yus. Tata surya itu adalah kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusat dan mempunyai 9 planet, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini juga serta ada juga benda langit lain seperti asteroid, komet, satelit alami dan lain sebagainya. Itu Brother. Oh, oke, baik, terima kasih untuk saudara Yus yang telah menjelaskan secara singkat. Oke, saya rasa benar ya. Kira-kira benar nggak yang dijelaskan oleh saudara Yus tadi? Benar. Oke. Baik, anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan masuk pada materi baru yakni bab 4 tentang lapisan bumi, yakni pengertian dan strukturnya. Oke, kira-kira dari teman-teman sudah bisa menangkap kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Enggak ada ya? Belum. Oh, oke. Langsung saja ya. Teman-teman, untuk sekedar kita ketahui bersama bahwa di tata surya ini bumi berdasarkan penelitian ya, sampai saat ini hanya bumi lah yang dihuni oleh makhluk hidup. Karena apa? Karena bumi mempunyai zat-zat yang memungkinkan untuk manusia untuk hidup, misalnya oksigen yang standar, air, zat besi, kalium, dan lain sebagainya. Namun banyak orang bertanya, kira-kira bumi itu sebenarnya dia tersusun atas apa? Sebenarnya bumi itu dia punya lapisan itu ada berapa? Begitu ya? Nah, bumi merupakan planet bagi rumah kita juga. Yang misalnya di bumi itu kan kita sering menjumpai tanah, batu, air, udara. Nah, untuk membahas secara singkat ini, kita akan membahas secara singkat, melihat kira-kira inilah konsep singkat yang akan menjelaskan bersama ini. Oke, saya tadi waktu dulu frater SMA ada guru kami mengajar juga, tapi teman saya berkata begini, Pak, kira-kira minyak bumi itu berasal dari mana? Kira-kira di bumi ini gunung itu terbentuk dari apa sih? Kira-kira gempa bumi itu terbentuk dari apa? Terjadi karena apa? Tsunami itu terjadi karena apa? Gunung berapi itu meletus karena apa? Mungkin ada yang tahu? Belum tahu. Ya. Oke teman-teman, sebenarnya ada satu alat, berdasarkan penelitian ada satu alat yang bisa mendeteksi kira-kira bentuk bumi seperti apa, lapisan bumi seperti apa. Namanya ini, alat itu namanya ini, seismograf. Ya, bukan termometer ya. Nah, seismograf ini juga bisa digunakan oleh peneliti untuk mengukur kekuatan gempa berapa skala Richter. Tetapi seismograf ini digunakan oleh banyak peneliti untuk mengukur biasanya itu getaran gempa itu seperti apa, kedalaman, rambatan seperti apa. Nah,
membuat sebuah skema, sebuah peta seperti ini. Bentuk-bentuk bumi itu seperti apa? Nah, untuk itu bentuk-bentuk bumi ini ada 3 lapisan ya teman-teman. Yang pertama itu kerak bumi. Nah ini dia. Yang pertama kerak bumi. Jarak kerak bumi itu sekitar dari sini ya teman-teman. Nah, jarak itu sekitar 70 km ke dalam. 70 km ke dalam. Dan disinilah memungkinkan semua aktivitas manusia. Jadi kita ini di antara sini di kerak bumi, di bagian permukaan sini. Dari permukaan sampai 70 km ke dalam itulah yang dinamakan kerak bumi. Itu lapisan pertama teman-teman. Namun dari kerak bumi ini ada 2 dibagi lagi. Yang pertama itu kerak benua, yakni daratan. Itu diukur berdasarkan letak dari daratan, dari dasar permukaan laut ya. Yang itu jaraknya itu dari sini 30 sampai 70 km. Itu berkaitan dengan daratan. Yang kedua itu kerak bumi, yakni kerak samudra. Kedua ini kerak samudra itu diukur berdasarkan dari tingkat paling dalam di lautannya. Jadi jaraknya itu 6 sampai 11 km. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kira-kira gempa bumi itu terjadi karena apa? Tsunami itu terjadi karena apa? Dan teman-teman, semua proses-proses itu terjadi di sini teman-teman, di kerak bumi ini. Ada proses yang namanya proses endogen. Proses endogennya biar kita jelaskan di sini. Proses ini adalah proses bergeraknya lapisan lempeng bumi. Lapisan lempeng bumi yang membuat permukaan itu tidak merata. Dan penyebab proses ini ada 3 juga. Ada tiga proses yang mempengaruhi proses ini. Yang pertama itu adalah tektonisme. Tektonisme ini saya akan jelaskan ini. Tektonis. Ini dipengaruhi oleh pergerakan atau pergeseran lempeng bumi, lempeng tektonik. Lempeng tektonik itu adalah lapisan seperti lapisan dalam bumi itu. Ketika dia patah atau bergeser, maka patahan itu akan mencuat keluar bumi dan disitulah terbentuknya misalnya di gunung, bukit-bukit. Nah itulah yang menyebabkan yang di salah satu faktor gerakan endogen ini. Yang kedua adalah vulkanisme. Vulkanisme inilah yang menjadi penyebab terbentuknya misalnya gunung berapi karena vulkanisme ini adalah pergerakan magma. Akan di dalam bumi itu kan ada magma ya, saya yakin teman-teman sudah tahu karena kita sudah kelas 12. Dalam bumi itu ada cairan-cairan panas magma. Nah, ketika cairan bumi tidak bisa menutup itu, maka magma ini akan mengalir keluar dan akan meletuskan aliran magma ini keluar bumi. Maka lapisan di luar bumi akan membentuk suatu seperti gunung, seperti bukit, dan maka dari situ terbentuklah gunung berapi atau bukit-bukit yang tidak rata. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah tentang seisme. Seisme ini disebabkan oleh gempa, biasanya benturan antar lempeng bumi. Itu juga bisa membuat suatu daratan atau bahkan di lautan pun akan muncul pulau-pulau baru, atau dari daratan pun akan mengakibatkan sebuah bentuk bumi yang baru. Dan ini adalah 3 proses yang mempengaruhi, yang membuat itu pergerakan bumi itu tidak rata. Oke, sejauh ini sudah mengerti teman-teman? Oke, berikut yang kita masuk pada bagian bumi yang kedua ya, lapisan bumi yang kedua, yakni tentang mantel bumi. Nah, ada yang tahu kira-kira mantel bumi itu fungsinya seperti apa, atau kegunaannya seperti apa, atau bentuknya seperti apa? Tidak ada yang tahu? Ya, belum tahu. Oh, oke, baik, kita jelaskan secara bersama-sama ya. Oke, mantel bumi itu adalah ya dia seperti mantel itu kita bisa tahu selimut ya, jadi dia menyelimuti bumi.
ala dari sini ke sini. Inilah mantel bumi. Namun mantel bumi ini dia dibagi ke dalam 3 lapisan kecil lagi. Yang pertama itu namanya litosfer. Nah, litosfer ini di sini ya teman-teman, di bagian A ini sudah saya gambarkan di sini. Nah, bagian A ini jaraknya ini sekitar 50 sampai 100 km ke bawah ke dalam permukaan bumi. Jaraknya di sini. Ini litosfer. Nah, dia tersusun atas batuan-batuan yang tidak yang dingin ya, suhunya dingin itu. Dia tersusun di situ batu-batuan, air juga, batu-batuan air. Nah, fosil-fosil pun biasa juga ditemukan di sini. Fosil-fosil binatang-binatang purba itu ditemukan di lapisan-lapisan ini, antara lapisan keras bumi sampai lapisan litosfer ini. Sedangkan lapisan kedua adalah astenosfer. Dia kalau dalam peta di sini, dalam gambar dari sini, letaknya di sini. Jaraknya dari inti terluar bumi dari permukaan bumi adalah 100 sampai 400 km ke dalam. Jadi dia sudah terbentuk dari batuan-batuan cair, batuan-batuan cair, terus magma. Menurut penelitian, magma, batuan, pokoknya hal-hal yang panas itu terbentuk di sini. Dari B ke C ini, dari astenosfer ke mesosfer. Itu adalah proses pembentukan magma terjadi di sini. Aktivitas vulkanik terjadi di sini sehingga mencuat keluar. Dan lapisan ketiga adalah mesosfer. Jaraknya itu mencapai 2.400 sampai dengan 2.700 km ke dalam permukaan. Di sini. Nah, kalau digambar dia bagian sini ya. Nah, ini disusun atas batuan-batuan cair juga. Batuan-batuan cair yang merupakan campuran dari besi dan batuan basah, magma. Oke, sejauh ini sudah ada yang ingin bertanya? Gak ada ya? Oh ya, berarti kalian ini bisa mengerti sejauh ini ya. Sudah ini pelajaran berat. Dan yang terakhir adalah inti bumi. Nah, ini adalah yang paling dasar, yang paling dalam, yang menjadi inti dari bumi ini. Nah, inti bumi ini dia tidak sembarang inti teman-teman, tetapi dia dibagi menjadi 2 bentuk lagi. Yang pertama adalah inti bumi bagian luar. Nah, inti bumi bagian luar ini dia terletak pada kedalaman 2.890 sampai 5.100 km. Jadi dia sangat dalam, dan suhu di sini mencapai ribuan derajat Celcius, ribuan derajat Fahrenheit, Kelvin, ribuan derajat Kelvin. Dan di situ kita bisa tahu sangat panas. Dan unsur penyusunnya itu adalah besi dan nikel di sini. Dan di sini bukan besi dan nikel padat ya, tetapi besi dan nikel yang panas, yang cair. Dan itu bisa membakar kalau air saja mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, apalagi yang sampai ribuan Kelvin. Dan inti yang kedua bagian sini adalah inti bumi bagian dalam. Inilah yang paling inti dari segala inti. Inti bumi ini adalah lapisan yang paling dalam, yang paling panas, dengan kedalaman 5.150 km sampai dengan 6.370 km. Dengan diameternya itu mencapai 2.700 diameternya ini. Yang paling inti kalau kita lihat di gambar dia paling kecil, tetapi pada aslinya itu dia termasuk luas karena diameternya itu 2.700 km teman-teman. Dan di sini dia tersusun atas ini nikel. Ada yang sudah pernah lihat nikel? Dia nikel itu adalah sejenis biji-biji besi. Dia hampir mirip dengan besi ya. Besi juga saya rasa teman-teman sudah hampir setiap hari melihat besi, hampir setiap hari menjumpai, bahkan berkontak langsung dengan besi. Dan besi dalam inti bumi juga banyak terdapat besi. Dan yang kedua itu, ketiga itu oksigen. Banyak sekali oksigen yang terkandung dalam inti bumi ini. Inti bumi bagian dalam oksigen.
Banyak orang yang berpendapat bahwa inti bumi ini tidak ada oksigen, tapi ternyata bukan itu salah ya. Mereka begitu di dalam inti bumi terdapat begitu banyak oksigen. Yang berikut adalah silikon dan kalium. Oke anak-anak, sejauh ini berdasarkan apa yang telah Frater jelaskan ini, kalian sudah paham semuanya ya? Sudah, Frater. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Frater. Oh oke, baik, silakan. Frater, minyak bumi itu asalnya dari mana? Lalu berapa dalam sih sebenarnya gitu? Oh oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Oke, minyak bumi itu yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira minyak bumi itu biasanya dia terbentuk dari apa. Nah, minyak bumi itu sebenarnya itu dia terbentuk dari hasil-hasil makhluk hidup yang sudah hidup ribuan bahkan jutaan tahun lalu yang sudah terurai dan lama kelamaan akan turun ke dasar bumi, turun ke beberapa lapisan bumi, ke mantel bumi atau ke kerak bumi, biasanya turun ke litosfer ataupun di kerak bumi batas ke 7 bulan itu. Dan biasanya fosil-fosil itu dia terurai dan akan membentuk minyak bumi itu. Nah, fosil-fosil yang sudah terurai dan apa itu akan mereka akan menghasilkan minyak dan disimpan dalam perut bumi berdasarkan dengan suhu dan tekanan udara yang sangat baik. Maka dari fosil-fosil itulah minyak bumi berasal. Dan biasanya kalau berdasarkan pertanyaan dari suster tadi, berdasarkan pertanyaan dari si Angel tadi, di mana sih kira-kira letak minyak bumi itu? Oke, minyak bumi itu dia berada pada kisaran ini. Dari 30 ini sampai dengan 100 km. Jadi dari kerak bumi sampai pada litosfer, dia berada pada situ. Karena di sini ya. Karena kalau ke bawah lagi udah nggak bisa dia, itu sudah tersusun atas lapisan batuan-batuan padat. Jadi minyak bumi itu berasal dari cuma dari sini aja ya, dari kerak bumi sampai pada litosfer. Karena inilah yang memungkinkan proses pengendapan itu dan penguraian itu. Oke, saya rasa sudah mengerti ya. Sudah Frater. Oke, makasih ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Ya, Frater. Oh, oke baik. Kalau gitu, saya yang bertanya ya. Jawabannya singkat saja ya. Untuk saudara siapa ya? Oke, saudara Idus lah. Untuk saudara Idus, kira-kira ada berapa sih gerakan yang menyebabkan permukaan bumi itu tidak merata? Ada 3 macam, Frater. Oh ya, coba jelaskan singkat. Oke. Ada 3 itu, yang pertama itu tektonisme, dan yang kedua vulkanisme, terus yang ketiga itu seisme. Jadi yang tektonisme itu ia merupakan gerakan horizontal atau vertikal dan dapat menyebabkan kerak bumi retak dan patah. Nah, itu tektonisme. Terus yang kedua yang vulkanisme itu yang disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Dan yang ketiga itu seisme. Seisme itu yang berbentuk getaran di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik. Jadi seperti itu, Frater. Oke, terima kasih ya saudara Idus karena telah menjelaskannya dengan baik, saya rasa sangat baik tadi. Kalau gitu kelas kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Gimana? Ya, Frater. Oke, Frater. Oke. Minggu depan kita akan masuk dengan sebuah materi baru ya, yakni tentang lapisan luar bumi atau ozon. Kita bisa kenal dengan ozon itu. Dan lapisan ozon itu kita akan bahas rinci lagi, kira-kira ada beberapa bagian sih. Misalnya atmosfer, hidrosfer, litosfer, atau biosfer. Kira-kira itu lapisan-lapisan itu seperti apa? Nah, sebelumnya tugas kalian adalah tentang membaca kembali materi-materi yang telah Frater ajarkan hari ini. Karena minggu depan akan ada kuis tentang materi-materi yang akan kita belajar pada kesempatan kali ini. Oke, setuju? Oke, Setuju. Oke, sebelum bubar kita absen dulu ya. Absen, setelah itu kita doa penutup bersama. Oke, Frater absen ya. Oke, Frater.
Doen Heran. Hadir Frater. Oke, hadir ya. Idus Mau. Hadir Frater. Oke. Dus Boli. Hadir Frater. Oh. Febriarjon. Hadir Frater. Oke. Angel Sitanggang. Hadir brother. Oh, oke. Hadir semua kalian ya. Bagus sekali kalian ini. Oke, kalau begitu saya minta kesediaan saudara Dus untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, terima kasih karena kami sudah belajar bersama frater kami yang tercinta. Dia sudah menjelaskannya dengan baik, maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah dia dalam perjalanan dan juga dalam panggilannya, dan juga perjalanan pulang kami. Semoga kami semua tiba di rumah dengan selamat. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Ya. Wadah Frater. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Frater. Oke, istirahatlah di luar. Oke, Frater. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Frater. Oke.